Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah. Saya mengajar di SDN 1 Mojowetan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Modul ajar saya menggunakan project based learning, materi mengenal rukun Islam, subtema mengerti rukun Islam. Nama penyusun Nur Rohmah, SPD, Institusi SDN 1 Mojowetan, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah dasar, kelas 1, alokasi waktu 3 kali 35 menit, kompetensi awal, peserta didik mampu menyebutkan 5 rukun Islam, peserta didik dapat memahami pentingnya setiap rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yaitu ta'adub atau berkeadaban, syuro atau musyawarah, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Sarana prasarana, alat dan bahan, kertas manila atau kertas buffalo, lem, gunting, spidol, pastel, dan lain-lain, media dan bahan ajar, laptop, LCD, proyektor, dan video pembelajaran melalui YouTube. Target peserta didik kelas 1 fase A. Model pembelajaran, project based learning. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 5 rukun Islam dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis project based learning, peserta didik dapat membuat karya tempel tentang 5 rukun Islam dengan benar. Masuk kegiatan pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian ketua kelas memimpin doa. Kemudian peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Kemudian guru mengaitkan pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dengan pembelajaran hari ini sekaligus memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian guru mengadakan pretest kepada peserta didik tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan melalui link Google Form. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti model pembelajaran berbasis project based learning, sintak yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Guru menayangkan video dari YouTube berisi apa itu rukun Islam. Kemudian peserta didik mengamati video tersebut. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang ada di dalam video itu. Kemudian peserta didik dan guru saling bertanya jawab dan saling memecahkan masalah mengenai rukun Islam tersebut. Sintak kedua, mendesain perencanaan produk. Peserta didik menerima penjelasan dari guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi atau kelompok. Kemudian peserta didik menerima LKPD dari guru. Sintak yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahapan-tahapan pengumpulannya. Sampai bawah diperlihatkan saja LKPD-nya. Dengan saja ditunjukkan. Saya ingin langsung bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang sebutkan ya, ada bagian mana yang bermuatan host. Tujuan pembelajaran yang kedua, Bu, yaitu melalui pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menciptakan karya tempel dengan baik. Berapa? 6. Oke, baik ya. Kalau contohnya tadi Jepang, mana dilakukan oleh guru yang terkait dengan kata.
pada bagian ada LKPD-nya. Coba di Oke, ya. Metode pembelajarannya Pada LKPD itu di situ ada petunjuk pengerjaan, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya, guru menyediakan amplop. Dalam amplop itu ada gambar-gambar atau poin-poin yang terkait dengan rukun Islam. Kemudian peserta didik yang sudah berkelompok tadi merancang atau menyusun membuat karya tempel yang sudah disediakan guru dari amplop tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, ya baik, bagus. Nah, untuk PGDL ya, Project Deep Learning, Mbak ya, kamu kan memilih ini dalam modul ADEL yang kamu rancang atau kamu plankan atau kan ya. Kira-kira reasoning apa yang mendasari kamu memilih PDDL itu apa? Alasan kamu memilih model pembelajaran ini dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain untuk materi? Saya memilih project based learning ini karena sasaran saya adalah siswa kelas 1 yang tentunya kelas 1 itu suka untuk berkreasi sehingga saya membuat proyek terkait materi rukun Islam itu dengan membuat karya tempel. Nah, sehingga anak-anak itu selain belajar mengetahui pengetahuan tentang rukun Islam saja, mereka juga belajar menggunakan visualnya itu. Ya, dari yang teori belajar yang kira-kira melandasi kamu memilih PGDL itu apa kira-kira? Teori konstruktivisme, karena pada teori tersebut itu siswa membangun dengan sendirinya dari pengetahuan atau pengalaman yang telah dia dapatkan melalui pembuatan proyek tersebut, Bu. Well, baiklah. Ini mulai dari SMA, kemudian sampai dengan assessment. Nah, sekarang terakhir, Mbak, terkait dengan assessment. Ya, jadi orang guru harus juga memberikan penilaian sebelum mulai pembelajaran. Ya. Kita menyebutnya sebagai assessment awal atau assessment diagnosis. Dalam kurikulum Merdeka, apa fungsi dari tes diagnosis itu? Untuk asesmen awal itu berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sehingga guru itu bisa mengetahui bagaimana atau memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa-siswanya tersebut. Seperti itu, Bu. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran berbasis diferensiasi, bagaimana? Coba gambaran saja apa yang kamu lakukan pada pembelajaran diferensiasi. Ya, pertama itu membuat asesmen awal yang memberikan pretest kepada siswa sehingga guru mengetahui siswa itu mempunyai kemampuan gaya belajarnya bagaimana atau kinesthetic learner atau visual learner atau auditory learner seperti itu, Bu, sehingga guru bisa mengelompokkan masing-masing siswa yang mempunyai gaya belajar berbeda itu dikelompokkan, kemudian guru memberikan atau memfasilitasi siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Bisa menjawab pertanyaan ini berarti nilaimu ya. Ya, terkait dengan pengembangan materi advance material. Itu kan dikembangkan berdasarkan unsur. Apa yang kamu ketahui tentang dalam pengembangan advance material? Sebutkan saja. Yang pertama apa atau faktual, kemudian mengapa, terus bagaimana prosedural, dan yang terakhir untuk apa atau metakognitif. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Mau dikejar lagi pertanyaannya nanti seperti yang menjadi bidang yang lain. Ya, bagus. Ya, oke. Di belum Perspri. Mbak Nur Rohmah, sekarang gantian lihat saya, ya. Oke, Pak. Oke. Siapa?
Ini kan temanya tentang rukun Islam. Nggih. Ya. Ada hadis an Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wassalamualaikum. Bunyal Islam Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamati shalah, ita zakah, wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau bacaan Al-Qur'annya sampean pakai metode apa? Saya memakai Iqra. Isra. Contoh surat Al-Ikhlas, coba dibaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adik, somadi itu bacaan apa? Qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Bagaimana Anda mau memberi pembelajaran pada siswa SD itu bahwa Tuhan itu satu? Anda buktikan caranya bagaimana? Dengan menceritakan suatu kisah seperti kisahnya Nabi Ibrahim itu pada waktu masih kecil kan ayahnya seorang pembuat berhala. Terus kemudian Nabi Ibrahim itu membuktikan kepada semua umatnya, termasuk ayahnya juga, bahwa berhalanya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, jenengan bisa menganalogikan bagaimana Basunan Bonang membawa kiainya, salah satu murid santrinya, untuk nyumbang di pengantenan. Di situ ada tanggapan wayang kulit, di mana dalangnya itu hanya satu. Pada saat dalangnya satu itu, Basunan Bonang nggak menarik. Ini ayo kita pulang, dalangnya hanya satu kok. Si santri bingung, loh kalau dalangnya banyak nanti adalah tukaran. Yang satu ingin Pandowo menang, yang satu ingin Kurawa menang. Sehingga dalang harus satu. Itu ya. Terakhir, silakan sampean baca ini. Rabbana innana sami'na. Nggih, Pak. Diakhiri. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul Bacaan azim. Fakafir dan Al-Abror itu apa bedanya? Masuk bacaan yang tafkhim yang mana, yang tarkik yang mana? Yang wakafir. Yang tarkik, yang tafkhim? Al-abrar. Saya kira cukup, Bu Dokter. Sebagai tugas Mbak Nur Rahmah, saya tunggu 3 menit dari sekarang untuk menulis ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti difoto, kirim japri ke saya, nggih. Nggih, Pak. Bisa ditutup? Demikianlah presentasi ujian komprehensif hari ini. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Umami dan Bapak Agus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.